Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Wahyu Pradana, kelas C, NIM 2019 53150. Di sini saya akan mempresentasikan materi konsep entitas. Yang pertama ada terminologi, ada entity, atribut, data value atau nilai, record atau tuple, dan terakhir file. Entity atau orang, tempat, kejadian atau konsep yang informasinya direkam. Contohnya entity pada rumah sakit, pasien, dokter, obat, kamar. Entity pada universitas, misalnya mahasiswa, dosen, atau kuliah, buku. Selanjutnya ada atribut. Setiap entity mempunyai atribut. Atribut sebutan untuk mewakili suatu entity. Contohnya, seorang siswa dapat dilihat dari atributnya, misalnya nama, nomor siswa, alamat, nama orang tua, hobi. Atribut juga ada data elemen, data field, dan data item. Berikutnya keterangannya. Selanjutnya ada data value. Data value adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Contohnya seperti atribut nama mahasiswa menunjukkan tempat di mana nama informasi nama mahasiswa disimpan. Dan juga data value adalah Adi, Arif, Budi merupakan isi data dari atribut nama mahasiswa tersebut. Berikut adalah gambarannya. Selanjutnya ada record atau tuple. Record atau tuple adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang sesuatu dari sebuah objek, misalnya NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan IPK. Satu record terdiri dari file-file yang saling berhubungan untuk menunjukkan bahwa file tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record. Saja ada file. File merupakan kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda data value-nya. Dalam satu file, terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, merupakan satu kumpulan entity yang seragam. Berikut adalah Database Management System atau DBMS. Database adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain sehingga membentuk satu bangunan data untuk menginformasikan satu perusahaan instansi dalam batasan tertentu. Ada set program mengelola satu paket program yang dibuat agar memudahkan dan mengefisienkan pemasukan atau perekaman informasi dan pengambilan atau pembacaan informasi ke dalam database. DBMS adalah suatu koleksi atau kumpulan data yang saling relasi dan satu set program untuk mengakses database atau membaca data, mengisi data, menghapus data, dan melaporkan data. Berikut database digunakan untuk mengatasi masalah. Pertama, redundansi data atau penggandaan. Kedua, inkonsistensi data. Ketiga, kesulitan pengaksesan data. Keempat, isolasi data untuk standarisasi. 5, multiple user atau banyak memakai. 6, masalah keamanan atau security. 7, masalah integrasi atau kesatuan. Terakhir, masalah data independen atau kebebasan data. Redundansi data atau penggandaan. Jika file-file dan program aplikasi diciptakan oleh programmer yang berbeda pada waktu yang berselang cukup panjang, maka ada beberapa bagian data mengalami penggandaan pada file-file yang berbeda. Contohnya alamat dan nomor telepon dari pelanggan kita tercatat pada file deposit, juga pada file rekening koran, dan juga file nasabah. Inkonsistensi data. Penyimpanan data yang sama berulang-ulang di beberapa file dapat mengakibatkan juga inkonsistensi atau tidak konsisten. Contoh, bila suatu ketika pelanggan tersebut pindah alamat atau nomor telepon, maka seharusnya ketiga file yang membuat data tersebut harus diubah atau diupdate. Bila salah satu saja dari file yang mengandung data tersebut terlewat diupdate, maka terjadilah tidak konsisten. Ada kesulitan pengasilan data. Pada suatu saat dibutuhkan untuk mencetak data siapa saja pelanggan yang berada di kos pos 50711
3, padahal belum tersedia program yang telah ditulis untuk mengeluarkan data tersebut. Selanjutnya ada multiple user atau banyak memakai. Salah satu alasan mengapa database dibangun karena nantinya data tersebut digunakan oleh banyak orang dalam satu yang berbeda, diakses oleh program yang sama tapi berbeda orang dan waktu. Ada juga masalah keamanan atau security. Tidak setiap pemegang sistem database diperbolehkan untuk mengakses semua data. Misalnya data mengenai gaji pegawai hanya boleh dibuka oleh bagian keuangan dan personalia, tidak diperkenalkan bagian gudang membaca dan mengubahnya. Keamanan ini dapat diatur lewat program aplikasi yang dibuat oleh program dengan menggunakan password user level untuk setiap pengaksesan data. Masalah integrasi atau kesatuan. Database berisi file-file yang saling berkaitan. Masalah utama adalah bagaimana kaitan antara file tersebut terjadi. Meskipun kita mengetahui bahwa file A berkaitan dengan file B, namun secara teknis maka ada file kunci yang mengaitkan kedua file tersebut. Nanti ada masalah data independence atau kebebasan. Bagaimana kita mampu menciptakan di mana antara program, aplikasi, dan database pada keadaan terpisah sehingga pemerintah dalam paket DBMS bebas terhadap database. Namun perlu pula dipikirkan bagaimana bila ada syarat terhadap database yang ada. Ada juga abstraksi data. Abstraksi data adalah suatu yang sesungguhnya tentang teknis bagaimana data disimpan dan dipelihara seakan akan disembunyikan kerumitannya dan kemudian diungkapkan dalam bahasa dan gambar yang mudah dimengerti orang awam. Berikut ada gambaran dari abstraksi data dan ada juga levelnya. Yang pertama level fisik, level abstraksi paling rendah yang menggambarkan bagaimana atau how data disimpan dalam kondisi sebenarnya. Yang kedua ada level konseptual, adalah level abstraksi data level yang lebih tinggi yang menggambarkan data apa atau what yang disimpan dalam database dan hubungan relasi yang ada di antara data. Yang ketiga ada level pandangan pemakai, adalah level abstraksi tertinggi yang menggambarkan hanya satu bagian dari keseluruhan database. Selanjutnya ada data manipulasi language atau DML, adalah bahasa yang memperbolehkan pemakai untuk akses atau manipulasi data yang telah diorganisasikan sebelumnya di dalam database. Dengan DML berarti akan mengambil informasi yang tersimpan di database, ada juga menyisipkan informasi baru database, juga menghapus informasi dari database. Cara data dasar ada dua tipe DML. Yang pertama prosedural atau membutuhkan pemakaian untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Yang kedua non-prosedural adalah membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Paket bahasa prosedural DML adalah DBase3, Foxbase, sedang non-prosedural DML adalah SQL, QB. Ada juga yang query adalah pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi, merupakan bagian DML yang untuk pengambilan informasi disebut query language. Contoh query language ya select from, nama tabel, insert into, nama tabel, value, nilai, update, nama tabel, set, nilai baru, where, kondisi. Dan juga delete, nama tabel, where, kondisi. Data Definition Language atau DDL. DDL adalah bahasa khusus untuk mendefinisikan pola atau skema database. Satu pusat pemerintah dalam DDL yang menspesifikasikan suatu terapan yang rinci dari pola database yang biasanya tersembunyi dari user atau pemakai.
pemerintah dalam DDL ada create, modify report, modify struktur. Penggunaan database. Yang pertama database manager, kedua database administrator, ketiga database user. Database manager adalah satu modul program yang menyediakan interface antara penyimpanan data low level dalam database dengan satu aplikasi program dan query yang diajukan ke sistem. Database administrator. Database administrator adalah orang yang mempunyai kekuasaan sebagai pusat pengontrolan terhadap seluruh sistem baik data maupun program yang mengakses data. Berikut gambaran dari data user. Pemakaian database atau data user ada 4, adalah programmer aplikasi atau PA, yang kedua casual user, yang ketiga naive user, yang keempat spesialis user. Kemudian programmer aplikasi, profesional komputer yang berinteraksi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa C, COBOL, dan lainnya. Program-program yang dibuat disebut sebagai program aplikasi, misalnya untuk perbankan, administrasi, akuntansi, dan lain-lain. Sintak DML berbeda dengan sintak bahasa komputer umumnya. Casual user adalah pemakaian yang memakai berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tetapi memakai bahasa query. Setiap query akan mengajukan ke query prosesor yang mengambil dari perintah DML. Naive user, pemakaian tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tinggal menjalankan satu menu dan memilih proses yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya oleh programmer. Selanjutnya ada spesialis user, adalah pemakaian khusus yang menuliskan aplikasi database tidak dalam kerangka data processing yang tradisional. Aplikasi tersebut diantara ada computer aided design system, knowledge base, expert system, sistem yang menyimpan data dalam bentuk data yang kompleks, misalnya data grafik, data audio. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.